Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Harmini, Kepala Desa Sembalun, Kecamatan Sembalun, Kabupaten Lombok Timur. Desa Sembalun merupakan salah satu desa wisata yang sering dikunjungi oleh pemerintah pusat, kabupaten maupun provinsi. Bisa kita pastikan hampir desa Sembalun itu menyerupai suasana yang ada di Bogor, Jawa Barat. Ya. Jadi salah satu unggulan kami atau branding desa Sembalun itu adalah Rinjani. Nah, di desa kami, desa Sembalun sendiri salah satu pintu masuk keluar wisatawan untuk ke Rinjani maupun muara semua tamu yang ada ke Kecamatan Sembalun. Nah, jadi di Sembalun itu banyak sekali potensi-potensi yang bisa kami kembangkan melalui pariwisata itu. Salah satunya yang cukup terkenal dan itu merupakan agenda rutinitas tahunan. Yang pertama itu ada kegiatan Rinjani 100 kilo. Terus yang kedua ada kegiatan motor cross di Sembalun juga, ada kegiatan fun bike juga, dan yang sekarang ini ada yang lebih ngetren lagi. Alhamdulillah pada tahun kemarin kami mulai boomingkan itu kegiatan Seven Summit. Nah, itu salah satu daya tarik untuk desa kami di Sembalun. Nah, selain itu juga kami di Sembalun memiliki kelebihan-kelebihan dibandingkan desa-desa wisata yang lain. Ya, salah satunya ada atraksi para layang. Nah, para layang ini menurut kami cukup sangat-sangat menjanjikan untuk anak-anak muda kita, untuk Pak Karang Taruna dan yang lainnya. Karena banyak sekali pengunjung-pengunjung itu yang sifatnya bukan hanya sekedar untuk trekking saja ke Rinjani. Jadi banyak sekali yang ingin dinikmati kalau ke Sembalun. Nah, di Sembalun kami juga memiliki banyak sekali aneka produk-produk, mulai dari produk pertanian dan kerajinan. Nah, dari produk pertanian salah satunya Sembalun itu memiliki kelebihan dibandingkan desa-desa yang lain seperti beras merahnya. Itu merupakan beras merah yang cukup bagus sekali karena menurut penelitian itu beras merah itu memiliki kandungan-kandungan yang bisa mengurangi kadar gula dan sebagainya. Itu yang dari pertanian. Dan di lain itu juga kami memiliki produk-produk UKM kami juga di Sembalun seperti keripik kentang. Itu keripik kentang juga bahkan kami di Sembalun itu sampai kehabisan bahan stok juga saking banyak peminatnya itu, terutama pengunjung untuk masa pandemi ini domestik itu. Iya, keripik kentangnya ditanam di Sembalun. Alhamdulillah, meskipun demikian masyarakat kami di Sembalun tidak semuanya ketika panen, tidak semuanya dijadikan keripik kentang. Nah, lalu dia menyiapkan untuk pembibitan berikutnya supaya tetap ketersediaan bahan bakunya. Nah, selain itu juga kami memiliki produk-produk pertanian yang alhamdulillah di Sembalun itu beda. Salah satunya ada kacang merah. Kacang merah di Sembalun juga cukup laku. Sama kayak kentang itu bisa kami olah sebagai bahan cemilan maupun oleh-oleh ciri khas Sembalun. Nah, selain itu juga kami di Sembalun itu ada produk produk pertanian wortel. Nah, wortelnya itu bisa kami jadikan steak juga. Nah, alhamdulillah di Sembalun semua varietas pertanian itu hasilnya cukup memuaskan. Itu baik kentang, bawang putih, bawang merah, bahkan pada tahun 2020 pemerintah memberikan kami program untuk swasembada bawang putih, dan alhamdulillah program pemerintah itu bisa kami laksanakan sesuai dengan
kesepakatan dan harapan pemerintah. Nah, terus selain dari pertanian, kami juga memiliki kerajinan tenun. Di Sembalun juga terkenal dengan kerajinan tenunnya. Nah, sampai saat ini masyarakat kita di Sembalun masih aktif untuk kegiatan-kegiatan bertenun di rumah masing-masing. Alhamdulillah kami juga ketika ada kegiatan-kegiatan itu sebagai branding desa kami juga. Nah, itu kami berikan sebagai ucapan tanda selamat datangnya kepada semua tamu maupun tamu-tamu kami yang di Sembalun. Nah, di Sembalun punya keunikan yang luar biasa dibandingkan desa-desa yang lain. Nah, Sembalun terkenal dengan dinginnya. Meskipun demikian, alhamdulillah masa pandemi COVID yang kemarin ini, Sembalun seolah-olah tidak ada terjadi hal-hal yang kita rasakan sampai saat ini. Artinya masyarakat kami di Sembalun tetap mempunyai kesibukan-kesibukan di luar rumah. Nah, kalau sudah mulai menjelang pagi, masyarakat kita pada umumnya di Kecamatan Sembalun itu sudah bertebaran untuk bercocok tanam. Ya, salah satunya berladang dan berkebun itu. Sehingga masyarakat kita di Sembalun itu alhamdulillah posisi sampai saat ini tetap selalu warna hijau masa pandemi ini. Nah, kami juga di Sembalun punya kearifan lokal dan alhamdulillah masyarakat kita juga di Sembalun selalu mentaati apa anjuran dan saran dari pemerintah, baik itu kabupaten, kecamatan maupun desa. Itu. Nah, yang ingin kami angkat pada kesempatan ini untuk prioritas kami di Sembalun ini ya salah satunya di bidang pariwisata. Kami ingin meningkatkan lebih gairah lagi masa pandemi ini dan masa pasca gempa. Nah, selain itu juga kami di Sembalun memiliki beberapa homestay yang saat ini alhamdulillah ada yang kondisinya masih bagus dan ada yang kondisinya pasca gempa kemarin masih belum diperbaiki sampai saat ini. Nah, kami di Sembalun kurang lebih untuk homestay-nya saja sekitar 45 unit. Itu ada beberapa homestay pribadi dan ada beberapa homestay yang kami diberikan oleh dana CSR-nya BNI di wilayah kami, kurang lebih sekitar 15 homestay. Hanya saja pasca gempa tahun 2018, akhir tahun 2018 itu banyak mengalami kerusakan-kerusakan yang sampai saat ini belum bisa diperbaiki oleh masyarakat. Karena masyarakat kita pada umumnya masih kesulitan dengan masalah pembiayaan. Nah, jadi alhamdulillah di Sembalun ini semuanya baik dari fasilitas maupun akses itu sudah cukup bagus. Hanya saja perlu kami tingkatkan itu masalah promosi maupun koordinasi karena masa pandemi ini kita tahu bersama wisatawan luar negeri semua di stop, Bu, ya. Nah, mudah-mudahan pada berakhirnya new normal ini atau dibukanya kembali wisatawan luar negeri bisa eksis kembali dan aktif. Itu jadi mudah-mudahan pada kesempatan ini semua apa yang kita rasakan terutama wabah ini bisa cepat berlalu sehingga perekonomian masyarakat melalui pariwisata itu bisa pulih kembali. Kalau kuliner kita di Sembalun ada di sini ciri khas Sembalun itu ada bahasa Sembalun ada lokalnya itu petitet. Ada petitet itu terbuat dari usus dan hati sapi. Terus ada termasuk kesasem namanya, Bu, itu terbuat dari kesasem. Kesasem itu terbuat dari daging sapi, itu dicampur dengan tepung bumbu, itu bisa sampai dia tahan sampai 1 bulan bahkan 2 bulan itu. Kalau sudah diolah dengan
campuran seperti garam, tepung, terus bumbu-bumbu bawang putih dan rempah-rempah. Nah, itu. Terus kami juga di Sembalun ada namanya tomot. Tomot itu sejenis ikan kecil yang biasa diolah oleh masyarakat kita di situ, dan itu merupakan tidak ada di desa-desa yang lain. Bahkan pernah kami lihat juga di desa-desa lain itu banyak sekali dia tomot itu tapi seolah-olah tidak ada fungsi dan tidak ada kegunaannya bagi desa-desa yang lain. Nah, di Sembalun itu semua bisa kami olah. Ikan apa tuh Pak? Ada di air tawar itu kecil-kecil itu. Kayak di parit ya. Kalau di Jawa kayak ikan yang kecil gader itu ya. Nah, di samping itu juga kami ada rike. Nah, itu rike itu terbuat dari cabai kecil. Cabai kecil itu ditambahkan dengan gula supaya tidak menyengat sekali rasanya itu. Dan selain itu kami juga di Sembalun itu memiliki ciri khas seperti cabai tua yang sudah dicincang itu juga bisa tahan lama sampai 2 hari sampai 1 minggu itu untuk kulinernya. Nah, di samping itu juga kami di Sembalun, alhamdulillah Bu, sampai saat ini banyak sekali kedai-kedai kopi yang sering dikunjungi oleh wisatawan baik domestik maupun luar negeri. Hanya saja untuk luar negeri pada saat ini masih dibatasi. Iya, asli Sembalun. Masyarakat kami ada yang mayoritas petani, hanya berkebun juga. Nah, kopi kita di Sembalun terkenal dengan Arabica dan Robustanya. Itu. Kesan orang ke Sembalun itu kalau belum ngopi berarti belum lengkap. Iya, di roasting sendiri. Nah, sudah ada produksi kopi? Sudah. Bahkan UKM kami bisa sampai saat ini eksis untuk mengirim produk-produknya bahkan ke Jakarta, Surabaya dan Mataram itu untuk kopinya. Nah, hanya saja mungkin ada harapan kami mudah-mudahan dari kementerian juga nanti bisa menambah untuk kegiatan-kegiatan pelatihan di bidang UKM supaya potensi-potensi yang ada di desa kami itu betul-betul bisa kami manfaatkan gitu. Yang kayak produk kopinya itu sudah ada kerjasama dengan pihak lain? Sudah ada. Dengan siapa? Itu masih dia usaha pribadi. Sudah ada binaan dari luar? Sampai saat ini mungkin teman-teman masyarakat kita di sana pernah mengikuti pelatihan-pelatihan di luar, mungkin di kabupaten dan daerah. Di samping itu juga kami selalu aktif bersama Dinas Perkebunan juga, karena Dinas Perkebunan sering sekali memberikan kami bantuan-bantuan untuk mensuplai bibit kopi, karena alhamdulillah kopi di Sembalun prospeknya cukup bagus sekali. Nah, dan selain itu juga masyarakat kita secara otodidak Bu, melalui digital belajarnya segala macam itu, tinggal prosesnya saja gitu. Digital juga itu. Kalau tenunnya ada motif khususnya Pak? Kami punya motif khusus, itu ada yang warna merah, warna hijau, dan dia punya motif tersendiri kalau tenun Sembalun. Ciri khas dari Sembalun. Ya, ciri khas Sembalun itu. Alhamdulillah juga tenun-tenun yang ada di Sembalun itu bisa sampai puluhan tahun dia Bu. Saking kuat dan kualitas benangnya itu. Benangnya itu saja dipilih dia untuk jadi sesekan itu. Kira-kira kisaran berapa harganya? Sampai saat ini untuk selendang itu ada yang kisaran 200.000 selendang. Untuk yang kain itu bisa mencapai 800.000. 800 sampai 600.000. Bahan tenunnya, bahan dasarnya berarti produksi sendiri juga kan? Kita beli dari benang. Dari mana? Biasanya dari kota kita, kita ke toko Bu. Oh, jadi benangnya nggak produksi sendiri ya? Biasanya dianyam di Sembalun, beli berbentuk benangnya dulu, nanti diolah di Sembalun ya. Itu mungkin mulai dari
pemilihan warna, terus kualitas benang apa dan sebagainya itu. Alhamdulillah sampai sekarang masyarakat kami tetap aktif untuk kegiatan-kegiatan itu, dan setiap ada kunjungan kami selalu melibatkan dia di situ. Kami selalu menyiapkan stand-stand untuk kegiatan-kegiatan UKM-nya di sana. Itu ada kopi, ada black garlic-nya, ada bawang lanang juga di situ, ada keripik kentang, ada madu asli Sembalun juga di situ. Tapi kalau tadi dibilang tenunnya tahan lama dan lain-lain, itu ada, mereka sudah punya standar sendiri, karena kan ini bahan bakunya tadi beli ya, nggak produksi sendiri. Itu memang sudah ada kategori tertentu atau grade tertentu yang penenun kita di Sembalun sudah punya kategori dan spek-spek yang sesuai dengan kualitas. Jadi suplai benangnya dari lokal juga apa dari luar? Kita beli dari toko, Bu. Produk lokal atau produk mesin. Maksudnya buatan dalam negeri atau dalam negeri? Dalam negeri ya. Oke. Itu aja, Oke, Pak Emir. Udah cukup ya Pak, nanti kita kalau ada pertanyaan. Sore, nama saya Samsul Bahri, posisi saya di Desa Sukarare. Saya kebetulan sebagai anggota BPD dan pelaku usaha tenun yang ada di Desa Sukarare. Kalau di Sukarare ini produk andalan kami memang tenun. Jadi dari 3.650 KK itu yang sudah tercatat kami udah berikan datanya. Yang baru-baru kemarin kami minta kepala desa untuk mendata jumlah penenun, maka yang terdata aktif ya itu sekitar 1.750 penenun, yang sejatinya jumlah pengrajin tenun berdasarkan annual event yang kami buat Begawi Jelo Nyesek itu kami hadirkan 1.500, dan setiap tahun kita ganti. Maka sesungguhnya ada 3.000 penenun yang kami miliki, tapi yang data berdasarkan KTP ada di situ sekitar 1.790 yang kami hadirkan di situ datanya. Nah, kalau berbicara secara dampak ekonomi kepada seluruh tadi itu sangat minim. Itu yang menjadi kekhawatiran, dan saya merasa ini tidak adil begitu. Meskipun saya sendiri adalah pelaku usaha arsop di situ, karena di Sukarare ini memang dia desa wisata yang hidupnya atau aktifnya itu karena pelaku-pelaku usaha ini. Jadi bukan karena karena Desa Sukarare memang dari tahun 1969 itu diperkenalkan oleh seorang wisatawan dari Prancis namanya Frederick. Itu yang kemudian mempublikasi, dulu belum ada ini, sehingga eksis sampai hari ini. Sehingga sesungguhnya Desa Sukarare ini sebelum boomingnya wisatawan domestik itu lebih ke overseas, wisatawan mancanegara. Jadi bahkan ada yang sampai menginap, tapi sampai hari ini belum ada homestay yang kami miliki di situ, belum ada. Adapun ya kalau berbicara definisi homestay, kalau definisi yang saat ini kan rumah penduduk yang kalau itu sudah kami lakukan dari dulu, tetapi belum berkembang. Jaraknya nggak jauh dari Mataram. Betul, dari Mataram sekitar 1 jam, 45 menit sampai 1 jam dari Mataram. Mereka masih stay-nya di hotel-hotel di Mataram. Betul. Meskipun ada sebenarnya di aplikasi-aplikasi itu ada wisatawan juga yang nanya, yang bule terutama, apakah ada is there any homestay or hotel around there? Ada tempat penginapan di situ. Ada juga yang bertanya, tapi karena memang dekat juga dengan hotel yang di bandara, ya ke depan kami akan kerjasama dengan hotel-hotel tersebut dalam rangka untuk pengembangan. Yang hari ini kami hanya berbasis tenun, itu pun karena sifatnya pengusaha-pengusaha,
Jadi yang menghidupkan Desa Sukarare ini adalah pengusaha-pengusaha. Kami yang koneksi ke travel agent, kemudian secara ini juga online. Adapun dampaknya untuk desa ini belum. Maka saya berkeinginan arsop ini, karena ini produknya budaya. Produk budaya ini secara otomatis seharusnya semua masyarakat yang sekitar 11.000 hari ini, ada 11.000 dengan jumlah penenun sekitar 3.000 sesungguhnya, itu harus terciprat sesungguhnya. Tetapi pada faktanya tidak demikian. Bahkan desa juga tidak mendapatkan apa-apa dari hasil kegiatan pariwisata yang ada di situ. Maka kalau arsop ini disatukan, kemudian dibuatkan regulasi dalam bentuk perdes, kemudian nanti bekerja sama dengan BUMDes dalam hal untuk pembiayaan. Jadi kita tidak akan mematikan. Arsop ini tetap sebagai marketingnya yang akan melakukan pemasaran. Kemudian nanti BUMDes ini yang akan melakukan pembiayaan kepada masing-masing dusun. Itu ada pengepul-pengepul. Nanti pengepul-pengepul ini yang akan berhubungan dengan pengrajin. Nah, karena pembiayaan sudah ada dari BUMDes, maka nanti tidak akan ada lagi pengrajin yang sistem pembayarnya dihutang oleh pengepul. Kadang-kadang pengepul juga udah dibayar, nggak dibayar lagi sama ke pengrajinnya. Itu kendala, sehingga kadang-kadang ketika kita mau ada orderan banyak nih, kadang-kadang mereka udah dikasih, mereka tidak mengembalikan. Misalkan kita kasih benang, mereka tidak kembalikan ke pengepul, karena pengepul kadang-kadang nakal gitu, dan seterusnya. Jadi itu kendala yang kami hadapi. Nah, kalau pembiayaan nanti melalui BUMDes, kemudian penyamaan visi dan misi cita-cita dengan sistem itu, maka masyarakat akan terdampak secara keseluruhan. Ya, di samping nanti pengrajin itu akan mendapatkan upah kalau mengatakan sesuai juga tidak sesuai, karena dalam 1 bulan maksimal mereka bisa produksi 2 helai kain tenun. Nah, dalam 1 helai itu mereka bisa mendapatkan upah sekitar 250 sampai 300 ribu rupiah. Kalau kali 1 bulan ya cuman 500 sampai 600. Penghidupannya hanya dari itu. Dari pertanian. Jadi karena memang buruh tani, lebih ke buruh tani. Jadi kalau musim pertanian mereka lebih cenderung ke bertani, karena ini tidak begitu menjanjikan. Ya, karena yang kaya mohon maaf adalah pengusaha-pengusahanya, yang arsop-arsopnya begitu. Nah, kalau ke depan hari ini kan pemerintah desa ini setiap dusun berebut untuk pembangunan infrastruktur. Sementara PADes kita hanya bergantung kepada BUMDes yang usahanya simpan pinjam. Ya, dalam 1 tahun PADes dividen dari kegiatan simpan pinjam BUMDes itu cuma 25, kalau di tengah pandemi ini 25 sampai 40 juta maksimal. Maka kalau dengan skema yang saya coba buat, jadi dari pembiayaan dari BUMDes, kemudian nanti melalui pengepul dapat keuntungan ya dalam 1 helai itu sekitar 25 sampai 50. Kemudian kalau di BUMDes akan mendapatkan 50 ribu dalam 1 helai saja. Maka kalau dalam satu hari dari sekian arsop yang ada di situ, maka saya hitung minimal dalam 1 tahun desa itu akan mendapatkan PAD sekitar 450 juta sampai 900 bahkan lebih. Nah, itu ketika ini bisa berjalan, tetapi ini butuh menyatukan dulu. Nah, harus menyatukan persepsi sama kelembagaannya itu. Kelembagaannya yang akan menaungi. Pokdarwis ada, tetapi saat ini Pokdarwis masih belum bisa bergerak terlalu ini ya. Ya
pengembangan yang dibuat oleh Pokdarwis saat ini, karena dia tenun ini dianggap sudah berjalan, maka saat ini kebetulan saya juga ikut di Pokdarwis tersebut. Saya lebih ke atraksi tariannya. Alhamdulillah dari Dinas Pariwisata dulu zaman saya masih kecil itu sudah ada alat musik yang diberikan, dan alhamdulillah sampai hari ini terjaga itu alat musik dan tidak pernah dihidupkan. Nah, baru sekarang ini alhamdulillah dihidupkan oleh generasi baru, anak-anak pemainnya dari SMP, SMA, dan kemarin perform juga kemarin sama dua hari yang lalu ada wisatawan kepala desa se-Aceh Tenggara sekitar 650, di situ mereka perform perdananya di tempat wisatawan. Nah, ke depan kita ingin arsop-arsop ini sebagai media yang akan market kerajinan tenun tersebut. Kemudian desa juga mendapatkan PADES melalui ini, pengepulnya juga hidup, pengrajinnya juga hidup. Nah, kan nanti ketika PADES sudah besar akan kembali ke masyarakat, tidak lagi akan berebut dana desa, kemudian dana ini untuk pembangunan jalan. Tapi karena ada PADES, maka kita bisa jadwalkan itu nanti dusun A bangun jalan A, kebutuhan-kebutuhan itu. Ya termasuk juga karena hari ini mereka berebut anggaran dana desa tersebut, sehingga fasilitas-fasilitas untuk pariwisata tidak bisa tercover oleh pemerintah desa, karena dusun A juga minta berebut di situ. Sehingga sampai saat ini kalau Bapak Ibu datang ke Desa Sukerare itu tidak bisa membedakan mana desa pariwisata dengan desa ini, karena tidak memiliki ciri khas, padahal di dalamnya itu kegiatan pariwisatanya aktif begitu. Wisatawan mancanegara kalau sebelum pandemi setiap hari mereka keliling kampung. Nah, kegiatan Pokdarwis juga memberikan penyadaran untuk mewujudkan sabta pesona itu. Jadi lebih ke edukasi kepada masyarakat supaya mereka peduli tentang kebersihan. Persoalannya kami adalah pengelolaan sampah. Pengolahan sampah yang kami kepala desa juga tidak tahu mau ini. Tapi kemarin kita sudah musyawarah, ada pecatu dari desa itu 2 are itu akan dijadikan sebagai tempat pembuangan sampah sementara TPS-nya. Nah, kalau ke depan ada untuk pengolahan sampah, ya di situ kita akan olah sampahnya sehingga sampah itu bisa menjadi barang yang bernilai seperti itu. Ya cita-citanya seperti itu. Kemudian selain itu kita juga memiliki potensi wisata persawahan. Kalau nanti di situ sudah sebagai ring 2 mungkin dari kawasan ekonomi khusus itu ring 2 ya. Ring 1-nya di sekitar KEK, kemudian di sana ring 2-nya, tetapi tidak menutup kemungkinan wisatawan itu karena keterbatasan penginapan saat ini, maka kami pun akan terciprat dari kegiatan MotoGP tersebut, sehingga mereka para wisatawan tentu akan menginap di desa kami. Maka paket tur yang akan kami tawarkan salah satunya adalah ya berbasis AILI tadi, experiential learning, belajar menenun mulai dari memintal kapas, kemudian pembuatan pewarnaan dari pewarna alam sampai proses menjadi satu helai kain. Kemudian karena kita punya atraksi gamelan itu, wisatawan juga bisa belajar musik tradisional, juga bisa bagaimana kehidupan masyarakat petani di situ dengan sistem nanam padi secara tradisional, secara manual. Mungkin di situ juga sebagai opsi-opsi sehingga wisatawan length of stay-nya itu semakin ini. Kalau saat ini kan durasi wisatawan yang berkunjung ke Sukerare cuman 1 sampai 2 jam. 1 jam itu saja sudah maksimal. Sehingga kadang-kadang kalau wisatawan datang ke situ tidak beli apa-apa, maka yang ada hanya kita dapat sampahnya saja, mohon maaf.
Dan itu sampah itu persoalan. Nah, ke depan ketika di situ kita punya homestay, maka insya Allah sumber daya yang ada di Desa Sukarare itu kita akan maksimalkan, termasuk untuk makanan dan seterusnya, seperti itu. Kalau yang tadi harga, kalau dari pengrajin tadi satu helai 250 sampai berapa? 300.000? Ya, kalau saya bicara dengan motif yang sederhana, harga yang akan kita beli melalui pengrajin itu sekitar 450. Harga beli itu Harga belinya ke pengrajin. Kos produksinya untuk bahan baku ya tidak termasuk bahannya ongkosnya. dari pengrajinnya. Bahannya dari kita, dari pengepul. Kalau Ada juga yang sendiri? kalau dari pengrajin sendiri ya mereka akan dapat Iya. 450 itu tadi, karena ada biaya untuk sebelum ditenun kan ada proses pengumpulan benangnya, kemudian dihani. Jadi kalau di luar bahan baku berapa yang didapat si pengrajin? Di luar bahan baku ya 250. 250-an. Iya. Itu kainnya sendiri berapa dijualnya terakhir oleh 450 oleh si art shop berapa? oleh Arshop dia bervariasi. Kita Minimal. karena ada kunjungan wisatawan mancanegara, kalau wisatawan mancanegara kita agak tinggi ya, dan karena kita sistemnya memang untuk mendatangkan tamu wisatawan saat ini adalah bekerja sama dengan travel, secara otomatis travelnya juga kita buat kerjasama, ada simbiosis mutualisme di situ. Kalau minimal berapa harganya? Kalau untuk yang domestik minimal berapa? Untuk domestik paling bisa laku berapa? ke 700 sampai 800 ribu. 700 apa? Ya. Kalau untuk overseas relatif minimal ya 1 juta. Oke. Berarti ini prosesnya dari pemintalannya juga di desa itu? Kalau benangnya. yang kita masih sekarang karena terbatas ya, kalau mintal itu lama prosesnya, bisa satu helai itu 1 bulan, bahkan 2 bulan kalau mulai dari mintal, sehingga alternatifnya sama seperti Pak Kades tadi, harus membeli. Sehingga kenapa sekarang kualitas itu sangat tidak seperti dulu. Kalau seperti Pak Kades tadi bilang, sampai itu yang kalau sendiri. Kita buat secara manual dari bahan kita pintal sendiri, warna sendiri. Nah itu yang bisa kita kontrol, quality control. Tetapi kalau untuk yang sekarang karena kita beli benang sudah jadi ya kualitasnya ya tergantung dari pabrik di mana kita beli begitu. Karena ada juga tanya, lokal atau produk lokal atau impor atau sudah punya sendiri suppliernya? Supplier kita masih dari luar. Acak ya? Iya, acak. Kalau yang pemintal sendiri masih ada yang masih pemintal masih ada. Tapi kalau untuk memintal persen? sendiri itu adalah kebutuhan untuk membuat bahan untuk untuk mayat. Untuk yang tertentu aja. Ya, karena untuk mayat sama untuk kita punya tradisi di situ, kalau anak kecil mau potong rambut, nah itu tidak boleh benangnya dibuat dari benang yang dibeli. Jadi prosesnya harus dari untuk yang adat ya. Iya, harus, karena itu ada ritual-ritualnya. Iya. Jadi proses pemintalannya itu ada doa-doanya, pembuatannya juga seperti itu. Yang masih dari pemintalan sendiri berapa persen dari keseluruhan dari 3.000 itu? Dari 3.000 itu ada, saya kalau tidak salah ada data berapa yang pemintal dan ada pemotif, ada saya. Ada. Ya sedikit sih, sangat sedikit sekali. 10% ada? Kurang. Oh kurang. Kurang, karena susah. Bahannya sendiri itunya dari kapas kita tanam sendiri. Ada, jadi di halaman-halaman rumah itu ditanam sendiri kapas. Jadi untuk yang pemintalan kapasnya masih dari lokal. Masih untuk lokal. Maksudnya tercukupi dari tanaman lokal yang di desa itu. Tercukupi. Jadi setiap rumah mereka ada tanam kapas. Yang kapasnya tidak seperti kapas-kapas yang kalau di pemerintah kan kapasnya kecil-kecil. Potensi perkebunan kapasnya? Karena sekarang mereka lebih cenderung menanam padi daripada kapas. Kadapun kapas itu ditanam di halaman-halaman rumah. Kalau dari dulu memang halaman rumah gitu atau memang ada perkebunan?
mereka karena dulu kan masyarakatnya sedikit, kepadatan Halamannya penduduk biasanya- itu ya, jadi mereka nanam di sekitar itu. Tapi banyak ya, Kebun-kebun luas dulu. Sekarang Karena berkurang. masyarakatnya ini jadi halaman-halaman rumah. Adapun sawah itu tetap mereka menanam padi sama palawija. Karena kalau di musim hujan, musim tanam 1, musim tanam 2, musim tanam 3-nya itu palawija. Kalau dulu ada juga yang pernah musim tanam 3 itu kapas. Ya, tapi sekarang sudah cenderung ke pertanian yang lebih berbasis untuk ini makanan. Tapi kalau lahan potensialnya masih ada nggak kalau untuk apa? Kalau luas sawah di sana ada 605 hektar, tetapi itu dari luas desa Sukarare itu sekitar 7,7 km persegi, dihuni oleh 365 kakak dengan jumlah penduduk sekitar yang terbaru 11 ribuan. Siap. Dengan Nanti data selanjutnya kita print lagi. Iya. Selamat siang, selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Saya Miftahul Firdaus dari Desa Banyumulok. Ya, Banyumulok, Kecamatan Kediri, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Saya udah sampai sana. Baik, produk yang ada di desa kami gerabah yang dulunya corak roda ini lebih kepada produk yang usually yang bisa pakai. Bisa pakai. Ya, seperti tempat alas piring gitu, terus kuali, terus alat-alat masak gitu. Namun dewasa ini kami berinovasi menyesuaikan dengan kebutuhan pasar. Kami bikin vas-vas, terus kami bikin beberapa decoration lah. Jadi produk hias ya. Produk hiasan. Ya itu sih produk kami. Itu yang dapatnya dari itu bukan dari yang itu ya Pak, yang dari rekotan dijalin. Oh, nah itu salah satu Pengembangan. instrumen finishing kami. Ya, kami padukan antara gerabah dan rotan atau gerabah dengan kerang, kulit kerang, atau kami padukan gerabah sama telur untuk coraknya. Terus ada yang ditanyakan? Sudah ada sentra industri khusus binaannya nggak selama yang desa wisata ini? Selama ini sih ada sih beberapa yang membina kami, baik dari JICA, kerjasama sama Smesco dulu. Cuma pengrajinnya, jalannya maksudnya pengrajinnya sudah ada sentra pengrajin yang sudah ada dibina, sudah ada. ada. Kami punya koperasi wanita, koperasi gitu. gerabah. Oke. Cuman nggak begitu mulus perjalanannya. Ada kira-kira berapa pengrajin? Pengrajin kami di Banyumulok ada 2.732. Tapi di masa pandemi ini berkurang. Oke. Karena permintaan pasar berkurang. Tapi kami cepat berakselerasi lah, melihat peluang yang lain. Di Desa Banyumulok ada petani tanaman hias, Bu. Ada sekitar 150 kepala keluarga yang beralih menjadi petani tanaman hias. Karena di kebiasaan baru saat ini kan pada berbeda anunya, kebiasaannya. Ada yang suka bikin taman-taman di rumahnya gitu. Nah, jadi kami melihat peluang itu, dan ya alhamdulillah selama ini bisalah untuk membantu ekonomi masyarakat. Jadi sementara ini koperasi yang pendampingannya jalan dari koperasi ya? Ya, pendampingan jalan dari koperasi, tapi yang kami butuhkan si SDM di di BUMDesnya, karena belum baik lah jalannya. Lebih utamanya ke vokasinya atau ke pemasaran atau apa?
kompleks, vokasi, pemasaran dan Semua masih perlu seterusnya. ya. Ya. Sama next kami punya program One Stop Destination. Selain menjual produknya, produk gerabah itu sendiri, kami juga mau menjual prosesnya, Ya. proses membuat gerabah itu. Wisata edukasi ya. Wisata edukasi semacam experiential learning atau pottery class, biar nggak hanya di produknya aja yang kami dapat, tapi juga wisatanya dapat. Kalau dilihat dari sekian banyak tantangannya, yang prioritas kira-kira menurut Bapak yang untuk pertama kali itu apa yang kuncinya? Pilih satu dari sekian banyak apa Tantangan kami sih yang perlu diperbaiki? menyatukan persepsi ya di masyarakat, karena kesadaran wisata itu ya rendah lah. Oke. Artinya penerapan sabta pesona itu masih kurang di masyarakat. Kalau dari sisi keterampilannya, Kalau di sisi keterampilan sudah bagus lah, cuman butuh inovasi lagi. Sama mungkin ada pelatihan digital marketing. ya. Jadi kalau antara produksi, manajemen, kemudian pemasaran, itu mana kira-kira yang lebih sekarang yang paling dibutuhkan apa? Mungkin manajemen, ya. biar ada income masuk ke desa. Ya. Biar income ke desa itu bisa dibuat program nanti untuk masyarakat. Selama ini kan masih subjektif nih, masih belum terorganisir dengan baik. Ya. Oke. Ya itu sih. Mas Novi, ada yang ditanya? Cukup, nanti mungkin kita kontak lagi kalau butuh data. Siap. Siap. Ini udah ya? Ya udah. Oke, makasih.